Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anak semua. Baik, untuk pembelajaran kali ini, setelah kita kemarin belajar tentang bongkar pasang komputer, kemudian troubleshooting mengenai hardware-nya, sampai kalian pelajari tentang BIOS, kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan instalasi sistem operasi, terutama sistem operasi Windows 10. Yang perlu diperhatikan di sini adalah Windows 10 ini nantinya akan kita install ke dalam komputer atau laptop yang sudah kita rakit sebelumnya dengan menggunakan media instalasi USB flash drive atau flash disk. Nah, untuk itu tolong disiapkan flash disk minimal kapasitas sekitar 8-16 GB yang nantinya kita akan mentransfer ke dalam flash disk tersebut untuk aplikasi master Windows-nya. Yang perlu dipahami untuk pre-install Windows atau sebelum melakukan instalasi Windows, ya, yang pertama kita membutuhkan namanya USB flash disk. Ya, ini minimal ada 16 GB, ya, atau 8 GB tidak apa-apa. Yang kedua, kita memiliki installer atau master Windows 10. Master Windows 10. Jadi harus punya. Jika belum, kalian bisa mendownloadnya. Ini berupa file ISO ya. Itu di situs microsoft.com, tinggal dicari aja di Google. Di sini kita bisa langsung download file ISO ya di sini. Jadi Windows 10 ini bisa langsung di-download di situsnya Microsoft ya, secara cuma-cuma langsung, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan file ISO. File ISO itu seperti apa, Pak? Ini contohnya. Saya buka untuk file ISO saya. Saya sudah menyimpan file ISO untuk Windows 10. Ini contohnya file ISO-nya. Nah, di sini ada dua tipe Windows 10. Pak Rudi memiliki 32 bit sama 64 bit. Perbedaannya apa? Ya, jadi untuk Windows 10 yang 32 bit ini digunakan maksimal memori atau RAM yang terinstall itu 4 GB. Sehingga kalau misalkan kalian memiliki laptop atau komputer yang kapasitas memorinya lebih dari 4 GB, katakanlah 8 GB, itu tidak disarankan pakai 32 bit. Ya, kalau memorinya lebih dari 4 GB, kita bisa pakai 64 bit. Karena ini memorinya itu bisa lebih dari 4 GB. Ya, jadi dilihat dulu spesifikasi laptop kalian, komputer kalian, memorinya itu berapa? Ya, memorinya berapa? Apakah di 4 GB ke bawah atau 4 GB ke atas? Kalau 4 GB ke bawah, kita pakai yang 32 bit. Kalau 4 GB ke atas, 64 bit. Kalau dipaksakan bagaimana? Misalkan, kalian memiliki memori laptop yang 8 GB, tapi kamu install 32, otomatis nanti terdeteksi hanya 4, karena 32 bit ini hanya mengenali memori yang 4 GB. Ya, di sini untuk cara pengecekannya, kalian bisa cek contoh di laptop ini ya. Itu kita buka Explore di PC seperti ini, klik kanan, Properties. Ya, klik kanan Properties. Nah, nanti kita bisa lihat di sini installed memori atau RAM-nya berapa. Di sini kalau dicontohkan ada 6 GB. Kalau 6 GB kita bisa pakai yang 64 bit. Kalau yang 4 GB bisa 32, bisa 64. Tapi saran saya, kalau misalkan nanti memorinya kurang dari 4, dikasih 32. Kalau lebih dari 4, kita kasih 64 bit. Oke, itu untuk master Windows. Selanjutnya, yang ketiga, kita membutuhkan aplikasi namanya Rufus. Rufus ini aplikasi yang digunakan untuk mentransfer Windows 10 installer atau master, ini berupa file ISO yang Pak Rudi sudah download ini. Ya, ini contohnya dalam bentuk ini, itu ke dalam flash disk. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi Rufus. Oke, langsung saja kita akan melakukan pembuatan installer untuk Windows 10 64 bit. Langkah yang pertama, ya, kita masukkan dulu flash disk. Di sini Pak Rudi sudah siapkan flash disk 8 GB. Ya, ini masih kosong di drive D. Ya, ini perlu dicatat bahwa untuk drive D ini digunakan untuk flash disk. Di sini saya gunakan flash disk kapasitas 8 GB. Ya, pastikan kosong ya di dalamnya, karena kenapa? Nanti akan diformat, isinya akan dihapus oleh aplikasi Rufus tadi. Selanjutnya kita jalankan aplikasi namanya Rufus ini.
Ya, ini sudah saya download. Kalian bisa download aplikasi Rufus langsung ya. Kita cari di Google, download Rufus misalkan. Ya, ini kapasitasnya kecil sekali, nggak sampai 10 MB, jadi kalian bisa download dengan cepat. Nah, ini Rufus Create Bootable USB Drive Easy. Jadi kita bisa membuat bootable dengan cara mudah, yaitu tagline-nya Rufus. Ini bisa kalian download di sini. Nah, ini kapasitasnya cuma 1,3 MB, lebih kecil. Ya, silahkan di-download. Jika sudah download, langsung dijalankan. Ya, langsung saya jalankan aplikasi Rufus saya. Nah, di sini saya udah download untuk Rufusnya. Saya coba buka. Ini aplikasi Rufus, saya jalankan. Aplikasi Rufus bentuknya seperti flash disk ya, nanti silahkan di-download. Kemudian nanti kamu bisa jalankan aplikasi Rufusnya. Jadi Rufus ini nanti bisa membantu kita untuk membuat bootable, tidak hanya Windows, beberapa OS yang lain bisa. Oke, di sini contohnya ini gambarnya flash disk seperti ini. Ini kita klik yes. Nah, oke. Ini aplikasi Rufusnya, tampilannya. Perhatikan, ketika kita membuat bootable, yang pertama, ya kita pilih device kita atau flash disk kita. Di sini yang terdeteksi itu drive D, ya 8 GB atau 7,8. Di sini karena yang saya masukkan sebagai media itu adalah yang D, yang sudah saya bikin tadi, ini masih kosong, maka secara otomatis ini terdeteksi ini. Hati-hati jika kalian menggunakan flash disk yang lebih dari satu, dicek dulu drive-nya apa. Di sini saya menggunakan Toshiba. Selanjutnya kita pilih boot selection. Boot selection di sini kita masukkan file ISO Windows yang sudah kita download. Ya, jadi saya tadi menggunakan file Windows 10 yang sudah saya download untuk 64 bit ini. Ya, 64 bit. Jadi saya select. Di sini saya arahkan ke Windows 10 64 bit. Ya, ini tergantung kalian, coba dicek versi Windowsnya seperti apa, dicek. Ini saya open. Nah, setelah di open, nanti settingan bawah itu akan berubah seperti ini. Ya, perlu diketahui bahwa untuk Windows yang terbaru itu memiliki tipe skema partisi yang berbeda atau sistem BIOS yang berbeda. Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa untuk skema sistem BIOS itu BIOS untuk Windows 10 yang terbaru itu ada dua. Yang pertama ada namanya UEFI, yang kedua ada namanya MBR. Ya, perbedaannya apa? Kalau UEFI di sini nanti ketika kamu loading Windows itu dia akan menyatu dalam BIOS. Jadi kalau misalkan kamu pernah lihat loading Windows UEFI, kita coba cari di Google ya. Ini ya. Jadi loading Windows 10 yang UEFI. Kita lihat tampilannya. UEFI katakanlah laptop Asus. Kita akan coba lihat. Jadi kalau UEFI itu otomatis nanti dia ketika booting akan langsung loading Windows-nya itu ada. Jadi misalkan ya, ini contohnya, ini Asus ini, seperti ini contoh. Nah, ketika dia pakai UEFI, di sini loadingnya Windows itu akan muncul di sini. Ya, loadingnya Windows akan muncul. Tapi kalau Windows 10 tanpa UEFI langsung, nah jadi kalau Windows 10 tanpa UEFI, pakainya MBR misalkan, ya itu loadingnya Windows akan jadi seperti ini. Nah, loadingnya Windows seperti ini. Nah, jadi bisa kamu perhatikan. Jadi ada logo Windows baru loading di bawahnya. Ya, Windows loading. Tapi kalau UEFI beda. Kalau UEFI ini logonya laptop atau komputer ada loading. Jadi UEFI itu nanti fokusnya dia itu masuk ke BIOS. Jadi bootingnya BIOS. Tapi kalau MBR itu singkatan dari master boot sector. Kalau ini di hard disk. Ya, nanti tergantung sistemnya seperti apa. UEFI ini memiliki partisi GPT. Ya. Kalau MBR ini partisinya MBR. Nah,
Ya, kita lihat ya. Ya, ini MBR atau legasi. Ini saya bicara legasi aja. Ya, kalau di BIOS namanya legasi. Kita lihat ya. Cara melihatnya gimana, Pak? Apakah laptop atau komputer saya pakai GPT atau pakai MBR? Cara lihatnya bagaimana? Cara lihatnya seperti ini. Kita lihat apakah laptop saya ini pakai GPT atau MBR. Cara yang pertama, kita bisa klik start menu, klik kanan, start menunya Windows, klik kanan, kamu pilih disk management. Nah, seperti ini. Disk management. Nah, otomatis dia akan membuka disk management seperti ini. Jadi start menu di Windows, biasanya posisinya di bawah, klik kanan, pilih disk management. Nah, di sini akan memunculkan hard disk atau penyimpanan apa yang ada di komputer atau laptop kalian. Di sini Pak Rudi contoh ada disk 0. Disk 0 ini adalah hard disk yang saya pakai. Nah, ini coba saya cek apakah ini pakai MBR atau GPT. Caranya adalah dengan klik kanan, properties. Nah, properties, kemudian kita coba klik volumes. Ya, jadi ketika tadi klik kanan properties, di sini ada tab general, policies. Kamu klik volumes. Nah, kita lihat di volume ini akan ada partition style. Di sini kita lihat partition style-nya adalah MBR. Jadi secara otomatis komputer ini partisinya pakai MBR. Jadi dia pakainya modelnya yang ini legacy. Ada Pak yang GPT? Ada. Kita coba lihat ya. Jadi GPT partisi. Kita cek di Google aja. Di disk management. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kalau GPT itu seperti ini. GUID person table GPT. Jadi nanti tolong dicek setiap ke perangkatnya. Kalian misalnya pakai GPT atau pakai MBR. Karena apa? Di rumus ini ada pilihannya. Apakah partisi skemanya pakai MBR atau pakai GPT? Ini juga ngikuti sistemnya. Ya, ngikuti. Coba ya kita pindah ke MBR. Nah, ini mati otomatis berubah. Nah, tolong itu nanti dilihat tipe partisinya pakai disk management tadi. Apakah dia pakai MBR atau GPT? Cek satu-satu. Ya, di disk management. Nah, ini kita studi kasus pakai laptop ini. Karena ini pakainya MBR, otomatis ini saya ubah ke MBR saja. Jadi dilihat dulu masing-masing laptop atau komputer pakainya apa. Ya. Kemudian kalau sudah ada volume label, ini boleh diganti, boleh enggak. Kalau menurut saya dibiarkan saja. File system biarkan saja. Ini statusnya ready, siap dijalankan. Kalau sudah, kita klik start. Nah, akan muncul konfirmasi seperti ini. Warning, all data on device will be destroyed. Jadi kita dikonfirmasi bahwa ketika ini dijalankan, data semua di flash disk akan dihapus. Maka dari itu, tadi sudah saya ingatkan di depan bahwa jangan sampai ada data penting dalam flash disk, karena flash disknya nanti akan dihapus. Oke, kalau sudah ini diklik OK. Ya, diklik OK, maka secara otomatis dia akan menjalankan proses sampai selesai. Nah, seperti ini. Ditunggu saja sampai prosesnya pembuatan rupus ini selesai. Ya, jadi itu tadi langkah-langkahnya, ditunggu dulu sampai prosesnya selesai, baru nanti kita bisa memasukkan flash disk ini ke dalam komputer atau laptop yang ingin kita lakukan instalasi. Baik, nah seperti ini anak-anak, di sini proses sudah selesai. Kita lihat ya untuk hasilnya rufusnya. Coba kita buka Explore. USB drive. Nah, ini berarti proses pembuatan media instalasi Windows 10 dengan menggunakan rufus sudah masuk. Di sini kita bisa dilihat ada folder boot, FP, source, support sampai setup. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan ke komputer atau laptop, kita coba booting via flash disk, langsung bisa melakukan instalasi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pre-install Windows atau bagaimana cara membuat media instalasi Windows. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.